Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, nama saya Muhri Anwar. Saya mewakili dari kelompok 2 dalam mata kuliah perencanaan pembelajaran, di mana pada mata kuliah ini kami berkesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pembuatan perencanaan pembelajaran atau RPP sebagai tugas ujian tengah semester. Di kelompok kami sendiri terdiri atas yang pertama ada Mbak Sufi Insani Solihah Sunu, kemudian ada Mbak Miftahul Hina Khairunisa, ada Mbak Anissa Naufalia Salsabila Titania, dan Mbak Catur Rohmiati, serta saya sendiri Bukhari Anwar. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja dalam modul ajar matematika fase kelas 1 ini, yang pertama akan dibawakan oleh Mbak Tita. Kepada Mbak Tita, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Anwar atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai informasi umum. A. Identitas modul, penyusun kelompok 2, instansi SD Ahmad Dahlan, tahun penyusunan 2022. Jenjang sekolah, sekolah dasar, mata pelajaran matematika, fase A kelas 1. Kita mengambil bab 6, yaitu bentuk-bentuk bangun. Topik yang diambil adalah bangun ruang. Alokasi waktu 9 JP. B. Kompetensi awal, mempelajari bermacam-macam bentuk ruang. C. Profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada mandiri, kemudian bernalar kritis, kemudian ada kreatif, dan bergotong royong. D. Sarana dan prasarana. Sumber belajar, buku guru kelas 1, SDMI, Kurikulum Merdeka, Kurikulum Sekolah Penggerak, Mata Pelajaran Matematika. Buku guru kelas 1, SDMI, Kurikulum Merdeka, Kurikulum Sekolah Penggerak, Mata Pelajaran Matematika. Kemudian kita menggunakan handout Matematika Mengenal Bangun Ruang. Perlengkapan yang digunakan beberapa buah dadu, kaleng bekas. Target peserta didik. Peserta didik reguler atau tipikal, umum tidak ada kesulitan dalam merencana dan memahami materi ajar. Kemudian yang kedua adalah peserta didik dengan pencapaian tinggi, menerima dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir aras tinggi HOTS, dan memiliki keterampilan memimpin. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Tita. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Gina. Kepada Mbak Gina, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mas Anwar atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan pada model pembelajaran. Model pembelajarannya yaitu memakai RADEX atau Read, Answer, Discuss, Explain, Create. Yang kedua ada metode pembelajaran yaitu memakai metode demonstrasi, diskusi, dan ceramah. Yang G ada assessment. Yang pertama, penilaian sikap siswa mengacu pada profil pelajar Pancasila yang dilaksanakan melalui observasi secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, asesmen kelompok, dan yang ketiga, asesmen individu, yaitu tes formatif. Selanjutnya, memasuki kompetensi inti. Yang A, ada tujuan kegiatan pembelajaran, yaitu yang pertama melalui kegiatan seperti ini, mengamati dan menyusun benda-benda yang sudah dikenal, siswa akan memperkaya pengalaman yang menjadi dasar pemahaman bentuk ruang. Yang kedua, mengenali bentuk benda dan menangkap karakteristik dari bentuk benda tersebut. Yang B, pemahaman bermakna. Yang pertama, meningkatkan kemampuan peserta didik mengenai macam-macam bangun ruang. Dan yang kedua, meningkatkan kemampuan peserta didik mengenai penerapan bangun ruang pada benda-benda di sekitarnya. Yang C ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, apakah ada yang tahu bola sepak berbentuk apa? Yang kedua, atap rumah joglo berbentuk apakah? Yang ketiga, penghapus papan yang Bapak pegang ini berbentuk apakah? Yang keempat,
kotak kapur yang ada di meja ini berbentuk apa? Dan yang kelima, laptop yang ada di meja Bapak ini berbentuk apa? Sekian penyampaian materi atau pemaparan materi dari saya kembalikan kepada Mas Bukhari Anwar. Terima kasih. Terima kasih Mbak Gina. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Catur. Pada Mbak Catur, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membacakan poin yang kegiatan pembelajaran. Kegiatan yaitu pendahuluan, adapun sintaksnya orientasi, deskripsi kegiatan yang pertama, guru memasuki dalam kelas, lalu memulai pembelajaran dengan doa bersama. Yang kedua, setelah berdoa, guru mengecek kehadiran siswa dengan presensi. Selanjutnya, siswa menyanyikan lagu kebangsaan Tanah Airku. Guru memberikan penguatan tentang pentingnya menanamkan semangat kebangsaan. Adapun yang keempat, peserta didik menyimak persepsi dari guru mengenai pelajaran sebelumnya dan mengkaitkan dengan pengalamannya sebagai bekal pelajaran berikutnya. Yang kelima, guru menyampaikan motivasi kepada peserta didik. Yang keenam, peserta didik menjawab pertanyaan dari guru tentang materi bangun ruang. Yang ketujuh, peserta didik menyimak guru yang menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Untuk alokasi waktunya selama 15 menit. Sekian pemaparan dari saya kembalikan ke Mas Bukhari. Terima kasih. Terima kasih Mbak Catur. Untuk poin selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Sufi. Pada Mbak Sufi, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Bukhari atas waktunya. Selanjutnya, saya akan membacakan mengenai kegiatan inti, yaitu sintaknya read. Yang pertama, peserta didik membaca dengan cermat sumber-sumber informasi yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas, yaitu tentang bangun ruang. Yang kedua, sintaks answer. Yang pertama, peserta didik menjawab pertanyaan yang diberikan guru secara langsung mengenai bentuk bangun ruang yang ada di sekitar. Yang pertama, apakah ada yang tahu bola sepak berbentuk apa? Yang kedua, atap rumah joglo berbentuk apakah? Yang ketiga, penghapus papan tulis yang Bapak pegang ini berbentuk apakah? Yang keempat, kotak kapur yang ada di meja tulis ini berbentuk apakah? Dan yang kelima, laptop yang ada di meja Bapak ini berbentuk apakah? Yang selanjutnya, discuss. Yang pertama, peserta didik mendengarkan penjelasan guru mengenai beberapa contoh bangun ruang melalui handout dan contoh yang dibawa oleh guru, yaitu dadu dan kaleng. Yang kedua, setelah memberikan penjelasan, guru membimbing peserta didik agar membuat beberapa kelompok. Setelah membentuk beberapa kelompok, siswa bersama anggota kelompoknya memulai diskusi untuk menempel kertas membentuk bangun ruang, bisa kubus atau tabung. Yang keempat, guru mengawasi dan memastikan bahwa adanya komunikasi antar anggota kelompok. Yang sintak yang selanjutnya adalah explain. Yang pertama, setelah diskusi selesai, peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya bersama kelompok. Pada tahap ini, setiap kelompok menunjuk perwakilan anggotanya untuk maju membawakan untuk menampilkan di depan kelas. Yang kedua, guru memastikan bahwa penampil dari utusan tiap kelompok menjelaskan secara benar materi yang dibawakan. Yang ketiga, guru juga memotivasi siswa peserta didik lain untuk memberikan pertanyaan dari kelompok yang sedang tampil. Sintak yang terakhir adalah create, yaitu guru memotivasi siswa untuk menghasilkan ide-ide kreatif yang berkaitan dengan materi bangun ruang. Contoh dari ide dan karya kreatif, yaitu guru memberikan tugas yang dikerjakan di rumah untuk membuat celengan yang berbentuk kubus atau tabung dari bahan-bahan yang ada di rumah, seperti kardus dan karton. Yang selanjutnya, peserta didik menulis bahan yang dibutuhkan dan berdiskusi dengan orang tua di rumah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mbak Sufi. Untuk poin selanjutnya akan disampaikan oleh
Mbak Gina. Mbak Gina, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Anwar. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu ada kegiatan penutup, sintaks, yaitu yang pertama ada kesimpulan, deskripsi kegiatan yang pertama yaitu guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran, communication termasuk 5, alokasi waktu 10 menit. Yang kedua ada refleksi, 2, guru memberikan refleksi mengenai pembelajaran yang telah berlangsung, yaitu terdiri dari apa saja yang dipelajari hari ini, apa yang belum dipahami peserta didik, dan bagaimana perasaan peserta didik dalam pembelajaran hari ini. Termasuk critical thinking and problem solving P5. Yang terakhir, sintaks, yaitu ada yang selanjutnya ada evaluasi. Ketiga, guru menegaskan kembali tugas yang harus diselesaikan untuk pertemuan berikutnya, termasuk critical thinking, problem solving, PK mandiri. Dan yang selanjutnya, yang terakhir ada tindak lanjut. Deskripsi kegiatannya, yaitu 4, guru menyampaikan informasi kegiatan pembelajaran yang akan datang, termasuk communication. Yang kelima, guru memberikan apresiasi kepada kelompok yang kompak dan berhasil melakukan praktik sederhana dan presentasi terbaik, termasuk communication dan reward. Dan yang keenam, guru menutup pembelajaran dengan doa bersama, PPK religius. Terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Gina. Kemudian yang selanjutnya ini kami tampilkan mengenai handout yang kami buat, di mana di awal terdapat cover dengan judul Matematika Mengenal Bangun Ruang untuk kelas 1 SD. Dan ada juga penyusunnya dari anggota kelompok kami sendiri. Kemudian di halaman kedua ada ayat Al-Quran tentang menuntut ilmu, di mana ini juga sebagai penguat untuk nilai-nilai keislaman dalam pembelajaran matematika. Kemudian next. Nah, di halaman ketiga ada kompetensi awal, kemudian ada profil pelajar Pancasila, serta ada target peserta didik yang bisa dilihat di presentasi ini. Next. Nah, selanjutnya adalah peta materi, di mana di sini materi pembelajarannya yang diajarkan pada hari ini mengenai kubus, balok, tabung, dan kerucut. Nah, terdapat juga di sini gambar-gambar dari bentuk-bentuk bangun ruang yang ada. Nah, ini bisa dilihat dalam handout kami mengenai peta konsep, kemudian di akhir handout juga terdapat latihan soal. Nah, seperti ini ada sebuah gambar, kemudian ada pertanyaan. Gambar di samping merupakan bangun ruang yang disebut dengan, soal ini kita memilih soal pilihan ganda, karena selain mudah, juga melatih siswa untuk memilih mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian next. Nah, ini latihan soal kedua. Ini ada pilihan gambar. Next. Nah, ini soal ketiga, latihan ketiga. Masih pilihan ganda. Next. Nah, di akhir kita juga memberikan sebuah motivasi di mana membaca di rumah untuk menambah wawasan kalian tentang materi bangun ruang yang belum kita pelajari hari ini. Jadi selain motivasi, kita juga memberikan dukungan kepada siswa-siswa kita untuk tetap selalu belajar, baik di sekolah maupun di rumah. Dan juga ada referensi yang kita gunakan ada di akhir. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.